Mohon semua tamu berdiri dengan hening. Untuk memberikan penghormatan bagi putra sulung Panglima Besar. Sayang, aku merindukanmu. Tapi putra sulung adalah anak tunggal Panglima tua. Di Jingmen semua kacau balau. Kok bisa sekecil dan selemah itu? Kamu nggak dengar? Dia sama anak nakal Cao Bang di Beilemen rebutan pelacur. Nggak sengaja jatuh dari tangga sampai mati. Lihat deh, yang dikirim itu semua apa sih? Bilang apa? Anak saya cuma bisa saya yang bilang. Usir mereka keluar. Janji Panglima Besar. Saya salah. Mohon semua tamu bantu. Putra sulung Panglima Besar Wei, Mo Ai. Satu kali hormat. Apakah dia bergerak sedikit? Anda salah lihat. Hormat dua kali, tunggu. Fei Suo, kamu datang buat apa? Membatalkan pertunangan. Hari ini adalah pemakaman anakku. Kalau ada urusan, bicarakan besok saja. Tidak perlu semua orang Jingmen ikut campur. Siapa yang tidak tahu anak Anda itu perampok? Kamu jatuhkan aku, putri besar keluarga Liu yang terhormat. Kalau hari ini tidak datang, batal pertunangannya. Apa Anda tidak malu? Aku malah merasa jijik. Berisik sekali. Hari ini murid-murid kan libur sekolah. Kamu manusia atau hantu? Ini acara prank reality show ya. Udah jelas-jelas meninggal, kok bisa bangkit lagi? Pergi saja, si hitam kecil. Ini seperti perjalanan waktu. Astaga. Panglima muda yang terhormat. Kok mainnya seenaknya begitu ya? Kalau bukan karena wanita yang meninggal itu pegangannya. Masih kamu juga, gunting Liu Qiao. Paman Chen, aku tetap mau batalin pertunangan ini. Liu Yatu, ini kan pernikahan antar keluarga. Kamu bisa saja cari ayahmu sendiri. Kamu masih mau lindungi si Yinzi itu? Liu Feishuang. Ini kediaman Panglima. Jaga mulutmu baik-baik. Yiming adalah Panglima muda Jinmen saya. Sepertinya ayahmu itu masih pembela anak sendiri. Baiklah, semuanya sudah lengkap. Hari ini, entah kamu hidup atau mati, aku putuskan batalin pertunangan ini. Hei, Kak, apa kamu nggak salah paham? Dengan penampilanmu kayak gitu, apa alasanmu ngira aku bakal suka sama kamu? Kalau bukan karena kamu punya ayah yang hebat, siapa yang mau sama kamu? Barang yang lebih hina dari babi dan anjing disatukan. Apa jangan-jangan Paman Chen mau pukul aku? Aku, putri besar keluarga Liu yang terhormat, tidak cuma pintar main alat musik, catur, kaligrafi, dan lukis, tapi juga salah satu murid terbaik di sekolah perempuan Katolik. Sedangkan kamu, tidak belajar apa-apa, benar-benar buang-buang waktu. Apa alasanmu pikir aku bakal suka sama kamu? Cuma karena dia anakku, Chen Chuang. Itu sudah cukup. Ayahku juga ketua kelompok Cao. Aku tidak mau menikah dengan orang pemalas yang cuma makan enak. Dulu kita mati-matian demi bisa naik status ke Marsekal. Kalau harus terus seperti kalian. Sekarang sudah cukup, aku batalin pernikahannya. Keluarga Liu kalian memang pintar hitung-hitungan. Baiklah, kalau begitu. Biarkan keluarga Liu kalian kembalikan semua uang yang kalian kumpulkan selama ini. Aku rasa perjodohan ini lebih baik dibatalkan saja. Aku yang bayar, kamu batalin pernikahannya. Kita pisah secara baik-baik. Permisi. Hati-hati di jalan, jangan lupa mampir lagi. Yiming, kamu benar-benar bingung ya?
Aku ayahmu. Kenapa kamu khawatir dengan kata-kataku itu? Kalau kamu menikah dengan Liu Feishuang, rumah mewah dan keluarga Liu akan melindungimu. Kamu akan hidup tanpa kekhawatiran soal makan dan pakaian. Tenang saja, ayah. Aku jamin kamu akan panjang umur. Menurut catatan sejarah liar, Marsekal Jinmen meninggal di usia muda karena tuberkulosis paru-paru secara mendadak. Makanya ayahmu sudah khawatir sejak dini. Aku tidak kenal dia. Sekolah perempuan, Maria. Katanya kamu hampir mati-matian. Bukannya cuma mau cari perhatian di sekolah perempuan. Ya sudah, jangan ganggu aku terus. Pergi sana. Pemilik sebelumnya memang suka main perempuan ya. Aku masih ingin berbakti pada negara dengan setia. Tapi sepertinya aku cuma bisa bergaul sama wanita dan main-main saja. Tapi pria utama dibunuh, kan? Kalau begitu tidak dihajar. Aku akan ke Bailamen untuk mencari kebenaran. Ah, Sao Suai, sejak kamu mengalami masalah, Jenderal Besar sudah membongkar Bailamen sampai tuntas. Saat pergi dia bilang, kalau ada yang berani dekat-dekat kamu, langsung ditembak saja. Sepertinya penyebab kematian pemilik sebelumnya. Sudah aku, ayahmu, selidiki. Jadi kamu gak perlu repot-repot. Kamar kamu sudah siap, kamu bisa turun sekarang. Aku akan sendiri sebentar. Sao Suai. Orang lain yang mengalami perjalanan waktu biasanya keren banget. Jadi pangeran atau bangsawan. Paling tidak juga seorang jenius kaya. Gak mungkin aku seberduka ini. Dulu ditolak pernikahan, sekarang diusir ayah dari rumah. Ah, astaga. Apa mungkin tadi malam aku? Aduh, bukan pelecehan, bukan pelecehan, bukan maksudku begitu. Kamu kan harus jadi teladan sebagai guru. Tadi malam, Ah Fei, kamu lagi ngapain?
Aku di rumah. Dengar-dengar di sekolah kita ada guru baru, dan dia ganteng, kaya pula. Jangan sering-sering melamun di sini, tunggu aku di sekolah. Bikin bete. Fei Shuang, aku punya teman nih. Dia mau tanya, kalau kamu sudah tidur bareng, apa bisa hamil? Hamil itu masalah peluang. Sering-sering atau jarang-jarang, lihat seberapa sering kamu. Pertama kali kamu asal ngomong aja. Ayo bilang, bocah bau mana itu? Ganteng nggak sih? Aku sudah bilang itu cuma temanku. Kalau nggak jujur sama aku, siap-siap aku pukul ya. Oke, aku bilang sama kamu. Aku juga nggak tahu faktanya. Kamu udah dimanfaatin nih. Itu perusahaan obat keluarga kami. Kan dia hampir bangkrut ya. Terus ibuku ngenalin aku sama anak orang kaya Wang Tianqi dan aku dijodohin. Siapa sangka si brengsek itu malah nyuruh aku minum obat bius. Pas aku sadar, aku pingsan. Kesel banget. Bocah bau itu malah manfaatin kamu. Aku mau balas dendam buat kamu. Jangan ganggu aku. Nggak bisa, aku harus bilang, jangan tarik aku, jangan pergi. Kok kamu? Tolong deh, ngejar aku sampai sekolah sini juga. Kamu nggak malu apa? Astaga, kenapa dia di sini? Kalian kenal? Nggak kenal, tolong minggir. Aku datang buat pelajaran, bro. Kamu datang buat lucu-lucuan ya? Ini sekolah khusus cewek. Apa kamu bisa ikut pelajaran? Balik ke rahim aja jadi Kasim. Minggir, makasih. Ngapain sok-sokan? HMPH. Sini. Yuk mulai pelajarannya. Halo semua, aku wali kelas baru kalian. Namaku Chen Yi. Bu Guru, kok aku merasa tulisan itu mirip banget sama nama Chen Yiji hahaha. Hahaha. Kalian pada ketawa apa sih? Mereka jelas ketawa karena kamu orang yang gak punya ilmu. Berani-berani ngarep bisa ngajar di sekolah cewek elit. Papan tulis di belakangmu ada soal ujian dari Profesor Wang. Kalau kamu bisa pecahin, aku yang jadi ketua kelas bakal setuju aturanmu itu. Kalau nggak bisa, kamu harus sujud 3 kali sambil tepuk kepala ke tanah. Pergi sana, belajar kamu sudah pasti gagal. Tenang aja, kamu pasti kalah. Ini soal ujian akhir yang ditinggal Profesor Wangka. Bahkan aku pun nggak bisa. Kamu yang keras kepala. Malah ngarep bisa jadi orang yang nggak takut meski nggak tahu apa-apa. Kamu tunggu aja dia suruh kamu sujud. Aku ini pegang senjata di tangan. Ini kan cuma soal matematika SMA biasa. Sepertinya belajar serius itu penting daripada pura-pura tidur. Wah, Bu Chen. Kamu benar-benar berhasil memecahkannya. Sekarang kamu bisa menepati janjimu, kan? Tidak mungkin. Aku tahu pasti kamu cuma asal tulis soal ini. Aduh, teman. Makan boleh asal-asal-asalan, tapi omong jangan sembarangan. Ribut aja, mau lihat apa sih? Profesor Wang, Anda datang tepat waktu. Anak nakal ini masuk sekolah kita lewat jalur belakang. Malah bilang tugas yang Anda tinggalin cuma hal kecil. Benar-benar sombong sekali. Sudah, jangan banyak omong. Jenius.
Ini benar-benar cara jenius memecahkan soal. Guru Chen. Ini kamu yang tulis. Oh. Aku cuma pamer, kamu terlalu rendah hati. Aduh Profesor, astaga. Guru Chen hebat sekali. Aku baru pertama kali lihat Profesor Wang Ka sampai segitu memujinya. Tangkap dan singkirkan murid Liu. Sekarang kamu bisa menepati taruhanmu. Kamu apa? Aku apa? Hari ini aku cuma ingin bilang satu hal kepadamu. Selalu sisakan jalan keluar. Kalau tidak, yang sujud hari ini adalah kamu. Sudah, jangan banyak bicara. Kita mulai pelajarannya. Tadi siapa yang lempar? Guru, sekarang kita investigasi dulu ya. Guru, leher Anda kayaknya kurang enak ya. Guru, kamu dari Chen Yiming jadi ayam kuah sekarang. Kalau kalian tidak paham omongan orang, maka aku juga sedikit paham. Beberapa jurus menembak. Takut, tertawalah. Terus lempar saja. Kalian kan tahan banting. Kenapa sekarang diam saja? Haha, cuma bercanda, yuk belajar sendiri saja. Astaga, dia gila ya. Kita santai saja, dia sudah pergi, jangan takut. Selamat tinggal. Hanya sihir yang bisa kalahkan aku. Besok hari yang baik. Jangan kaku, keluar sini sekarang juga. Aduh. Dasar binatang. Bibi. Ayo bicara. Putus. Ini Wang Tianqi putra sulung keluarga Wang, jangan buang waktu denganku. Li Jiangying, cepat keluar sini. Lin tidak ada. Ada apa bilang saja sama aku, tidak ada hahaha. Kamu tidak ada. Aku juga tidak ada. Kamu tidak ada, aku ada, baik-baik saja, tidak ada, tidak ada. Ada atau tidak, ada atau tidak. Ada senjata, ayo tembak, ayo tembak. Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Mama. Mama, kalian kok bisa keluar di sini? Aku kaget banget. Sudah. Hahaha, tante di mana? Aku nggak mau pergi, biar aku yang nyetir kasih jalan sama dia. Ayahku yang suruh kalian berdua ngawasin aku, Zhao Shuai. Bukan ngawasin, tapi melindungi. Ayah paling takut aku main perempuan di luar. Tenang saja, aku sudah berubah, kok. Lepaskan mereka. Lepaskan kamu. Ah. Keluarga Lin kalian hidup dari uang ayahku. Kamu diam-diam keluar cari laki-laki, kan? Kamu gila pengen mati, ya? Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Coba dengerin dulu, ngerti nggak? Ngerti nggak? Aku pergi kencan sama pacarku. Kenapa nggak boleh? Pacar, kan? Pakai uang ayah aku buat cari pacar, ha? Hah.
Dia memang pacarku. Kamu yang tidur sama dia tadi malam, Aku yang kasih obat, kamu malah nikmatin. Ya, kejadian apa sih? Ternyata dia bukan di penjara, tapi pacar kamu. Kamu pantas. Kenapa dia nggak pantas? Dia lebih tinggi, lebih ganteng, dan lebih kaya dari kamu, punya sponsor gede. Ibumu nggak bilang nggak boleh pukul ibumu. Ngapain kamu liatin? Ngapain kamu liatin? Ya ampun. Mereka siapa? Teman aku. Aku lawan kamu sampai habis. Kamu mau ngapain? Aku kasih obat ke cewek, ancam orang tuanya. Terus datang cari masalah. Tembak kamu sekali, nggak salah. Aku anak sulung keluarga Wang. Berani nggak? Kamu bisa tembak. Ayo, datang sini. Mau nyawa kamu? Mending cepet pergi dari sini. Urusan ini belum kelar sama kamu. Siapa sih sebenarnya Guru Chen ini? Anak nakal paling bejat. Tapi kali ini dia ngelakuin sesuatu yang benar. Ayah, Ibu, kalian gimana? Kami nggak apa-apa. Xiao Ying belum ngenalin orang ini. Ayah, Ibu, Chen Yiming dia bukan pacarku. Dia guruku. Aku cuma pengen nggak buat Wang Tianqi. Mereka mengancam aku. Makanya aku minta tolong dia sementara. Dia bukan pacarmu. Kalau gitu, gimana dengan pesta malam ini di tetangga? Makasih sudah bantu aku tadi. Malam ini. Bisa pura-pura jadi pacarku lagi nggak? Dasar si nakal. Pesta malam ini. Wang Tianqi itu bajingan. Dia pasti sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Kalau kamu suruh dia pura-pura jadi pacarmu. Aku khawatir memang begitu. Ayahmu di keluarga Lin cuma pegawai rendahan. Kita juga nggak bisa ngomong sama raja besar kamu. Kalau sampai nanti dia menikahkanmu dengan keluarga Wang. Itu. Tenang saja, ayah ibu. Walaupun Om adalah kepala keluarga tetangga. Tapi di depan banyak orang. Kita cuma perlu kasih muka yang cukup. Dia nggak akan buat kita susah. Aku sudah keluar uang $10.000 buat beli hadiah. Khusus disiapkan untuk jamuan makan malam-malam ini. Kamu sampaikan saja ke keluarga Lin atas namaku. Nggak usah, aku punya barang yang lebih bagus. Sudahlah kamu, masih aja ngomong soal maskulinitas. Kamu kira kamu benar-benar bisa ngalahin Wang Tianqi si brengsek itu? Ya. Kami pulang dulu ya. Jamuan makan malam-malam ini kami serahkan padamu. Ayo kita pergi. Karena kamu muridku, Chen Yiming. Mana mungkin cocok dengan barang yang nggak bermutu seperti ini. Kalau sudah soal Songnu, maka harus disederhanakan. Biar tetangga kita jadi terkenal di seluruh dunia. Saatnya membawa kalian merasakan guncangan teknologi yang sesungguhnya. Antibiotik, benda paling umum di abad 21. Tapi di zaman perang berkecamuk ini justru yang paling berharga. Obat penyelamat nyawa. Sukses besar. Nanti setelah disetujui oleh Biro Manajemen Teknologi, tetangga kita pasti akan meraih kesuksesan besar. Nama Chen Yiming aku juga akan terukir dengan bangga dalam buku sejarah. Hahaha. Nak, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Laporan, Komandan Chen. Sejak Tuan Muda masuk sekolah wanita, dia tidak hanya akrab dengan para murid, tapi juga karena seorang murid. Dia sampai berurusan dengan keluarga Wang. Benar-benar nggak masuk akal. Aku Chen Chuang, kok bisa punya anak yang nggak berprestasi seperti itu? Chen Chuan, ada kabar penting. Kami menemukan antibiotik baru yang tidak hanya mencegah berbagai penyakit, tapi juga bisa memperkuat daya tahan tubuh. Apa yang kamu bilang itu benar?
Versi baru sertifikat. Bukan cuma itu, mereka juga menuliskan semua formula pengolahannya secara lengkap. Hahaha. Karya agung siapa ini? Iya. Aku mau datang langsung untuk mengucapkan terima kasih. Kok nggak ada nama yang tertinggal? Bukan kamu, Komandan Chen, tapi penemu antibiotik ini adalah putramu, Chen Yiming. Anakku. Dia cuma keras kepala yang cuma tahu cemburu buta. Hei, kamu baik-baik saja. Mungkin aku selama ini belum benar-benar mengenalnya. Malah membiarkannya di luar begitu saja, menyerah pada nasib. Baik, kamu pergi jemput anakku sekarang juga. Wah, acaranya berjalan dengan sangat baik ya. Hahaha. Semoga kepala keluarga Lin panjang umur dan sejahtera seperti Laut Timur dan Gunung Selatan. Baik-baik saja, hahaha. Semoga kepala keluarga Lin semakin naik pangkat, semakin makmur dan berkembang. Kepala keluarga Lin, aku dengar kabar, tuan muda keluarga Wang sangat menyukai keponakan perempuanmu. Dia sangat menyukainya. Hahaha, kalau bisa punya hubungan dengan keluarga Wang, maka tetanggamu pasti akan benar-benar sukses besar. Hahaha. Iya benar, Lin Ru, nanti mohon bantuannya untuk mendukung kami ya. Tentu saja, hahaha. Guru Chen, apakah hadiah yang aku minta sudah siap? Ingat, malam ini tidak boleh terjadi kesalahan apapun. Tenang saja. Silakan masuk, hahaha. Ayo. Paman, kepala keluarga Lin. Dia siapa, Paman? Namanya Chen Yiming. Dia pacarku. Apa? Siapa yang mengizinkan kamu pacaran dengannya? Apa aku sudah setuju? Paman, aku dan Yiming saling mencintai tulus. Selain itu, aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kakak-kakak lain semua melihat, jangan terlalu berlebihan. Siapa yang suruh kamu duduk? Kakak, ini hanya anak-anak saja. Jangan terlalu dikit-dikit dipermasalahkan. Mereka cuma anak-anak, tapi ini cucuku sendiri. Hari ini seharusnya mereka tidak duduk di sana. Aku pacar yang keras kepala. Aku yang duduk di sini. Lalu siapa yang duduk denganmu? Tentu saja aku. Tentu saja aku yang akan melakukannya. Tuan Wang, hahaha. Ini adalah pengusaha terkenal di Jiangmen. Biasanya sulit sekali bertemu mereka. Hari ini tidak menyangka bisa datang ke pesta tetangga. Ini adalah kehormatan yang setara dengan yang mereka miliki. Ah, benar-benar untung besar. Ini semua karena Tuan Wang. Tuan Wang, hahaha, keluarga Lin juga. Wang Tianqi membawa para tokoh terkenal dari dunia persilatan untuk menghadiri jamuan malam. Semoga keluarga Lin makmur dan sejahtera. Ah, Tuan Wang, Anda membawa begitu banyak tamu kehormatan ke pesta keluarga Lin, membuat keluarga Lin menjadi semakin bersinar. Hahaha, ini baru permulaan. Hari ini aku baru siapkan jalan keluar untukmu. Sebuah rumah mewah, emas dengan berat tertentu. Juga patung Guanyin dari batu giok beraneka warna. Paket ini harganya hampir 10 juta. Tidak heran dia pengusaha nomor 1 di Jiangcheng. Tuan Wang ini benar-benar murah hati. Semoga tetangga kita langgeng, damai, dan bahagia sepanjang generasi. Aduh Pak Wang, Anda benar-benar keren banget. Ayo, silakan hahaha. Minggir, dong. Kamu ngapain sih? Aduh, gimana ini hahaha. Kak Chen. Kok kamu nggak mau ngelakuinnya? Emang kamu lahirnya nggak suka ya? Kalau gitu jangan salahin si bego ini ya. Dia gimana bisa dibandingin sama kamu? Kepala keluarga Lin, bagaimanapun juga aku ini pacar yang setia loh. Kan? Kamu punya hak apa buat meragukan keputusanku? Pak, jangan karena Wang Tianqi kasih hadiah, kamu jadi memihak dia. Yingming juga bawa hadiah buat kamu. Dia itu bego, ngasih hadiah apaan coba? Buang aja deh,
Tunggu dulu soal hadiah dari Pak Chen. Aku malah penasaran banget. Wang Shaoxian, kamu pengen lihat? Ya udah buka aja, hehe. Pak, Yingming tahu kamu suka kaligrafi. Jadi, dia sengaja datang bawa lukisan langka buat kamu. Hahaha, Lin Jiangying. Hadiah dari pacarmu ini. Aku takut aku nggak sanggup jualin. Ini nih hadiah dari pacar baikmu. Coba kamu lihat sendiri deh. Kaligrafi yang aku suruh kamu bawa mana? Hadiah dari pria baikmu ini keren banget ya. Disembunyiin rapat banget. Aku kira itu harta karun gaya barat gitu. Ternyata cuma botol obat rusak. Kaligrafi yang aku suruh kamu bawa mana? Aku rasa lukisan itu nggak cocok buat kamu. Aku bawa botol obat ini. Namanya antibiotik. Antibiotik ini bisa melawan banyak penyakit. Bikin badan sehat. Ini harta yang tak ternilai, paham? Wah, Pak Chen, kamu benar-benar muda dan berbakat. Kamu cuma mahasiswa miskin, tapi bisa bawa antibiotik, harta tak ternilai. Keluarga Lin, selamat ya. Keluarga Lin dapat menantu yang kaya raya. Omong kosong, itu cuma omong kosong. Obat yang katanya ampuh banget lawan penyakit. Aku belum pernah dengar. Botol obat palsu. Datang ke pesta keluarga Lin buat nipu. Palsu. Yiming, aku suruh kamu bawa kaligrafi yang aku kasih. Kenapa kamu tiba-tiba ganti diam-diam? Jiang Yu, kamu percaya aku ya? Ini antibiotik asli. Cuma sedikit aja. Bisa bikin kamu terkenal di dunia. Terkenal di dunia. Kalau orang terkenal beneran percaya omonganmu. Itu malah jadi terkenal buruk. Aku udah bilang dari dulu, pesta malam ini sangat penting buat aku. Aku suruh kamu jangan bikin kesalahan. Jangan bikin kesalahan. Kenapa kamu masih diam-diam ganti? Malah berdiri di sini. Bilang itu barang mahal banget. Apa kalian kira semua penonton di sini ini bodoh semua? Siang Yang, dengar aku jelaskan padamu. Ini benar. Antibiotik ini sudah aku bawa untuk diuji. Cukup. Sampai saat begini kamu masih saja berbohong. Sampai kapan kamu mau menipuku? Keluarga Lin tidak menyambutmu. Pergi sana, keluar, keluar, keluar. Keluar sana, keluar, keluar, keluar. Chen Yiming. Kamu juga dengarkan, semua orang di sini tidak menyambutmu. Jadi jangan buat malu diri sendiri di sini. Ini antibiotiknya. Kamu ngapain? Aku juga ngapain. Tentu saja aku lakukan ini demi kebaikanmu. Supaya kamu nggak keluar pakai obat palsu buat nipu orang. Obat palsu. Kamu tahu nggak, seberapa berharganya botol antibiotik ini? Bahkan 10 kaisar sekalipun nggak mampu menggantinya. 10 keluarga kerajaan juga nggak mampu bayar ganti rugi ini. Aduh. Hahaha, aku takut banget. Hahaha, Lin Jiaying. Ini pacar baik yang kamu pilih ya. Aku sekarang perintahkan kamu putus sama dia sekarang juga. Apa aku? Matamu terus lihat kami keluar rumah. Malah terpengaruh sama orang gak berguna ini. Jadi bahan tertawaan orang. Aku gak sanggup menanggung aib ini. Lin Xiaotian, aku lihat kamu benar-benar babi gunung yang gak bisa makan nasi halus. Makanya keluarga Lin jadi kayak ternak ayam gitu. Semua gara-gara kamu, kepala keluarga ini. Bahkan antibiotik. Barang seharga itu saja kamu gak kenal. Lewatkan kesempatan besar untuk terbang tinggi. Malah bilang aku memalukan. Aku lihat yang paling memalukan di keluarga ini justru kamu. Dasar bajingan. Sayang, kamu pacarku. Masa aku bohong sama kamu? Mengandung anugerah dari sang ratu. Bahkan arti antibiotik pun kamu nggak tahu. Kayak orang bodoh saja. Aku malah berharap kamu tadi jatuh terus-terusan. Untuk ganti rugi nanti. Aku harap kamu juga begitu. Kamu ini apa sih? Gak ada habisnya ya. Keluarga Wang juga bukan barang mainan buat kamu komentar sesuka hati. Seseorang, patahkan kaki anjingnya. Kepala keluarga Wang. Ada apa ini?
Ayah, begini ceritanya. Aku pergi ke tempat si bangsat itu. Ini apa? Ah, ini. Ayah, kamu kenapa? Ini antibiotik. Ini. Apa ini? Ah, ini. Siapa yang menjatuhkannya? Ini. Ini bisa menghancurkan nyawa penyelamatnya. Segala keluarganya dibantai. Semua dosanya tak terampuni. Ini obat palsu. Bajingan. Di sini ada tanda anti pemalsuan dari dinas perjalanan saya. Ini yang asli. Barusan aku dapat kabar. Antibiotik ini bisa memperkuat kondisi fisik para prajurit. Mencegah penyakit. Lebih berharga daripada ribuan tentara. Karena fungsinya yang revolusioner. Pihak atas sudah menetapkannya sebagai proyek utama. Hanya botol kecil ini saja. Bahkan 10 keluarga Wang saja tak mampu menggantinya. 10 keluarga kerajaan. Kamu tadi tidak bohong, aku bilang kamu adalah wanitaku. Aku tidak akan ambil barang seserius ini. Lalu siapa yang melakukannya? Aku akan bunuh bajingan itu. Itu kamu, bukan aku, bukan aku, bukan aku, itu kamu. Bukan aku, bukan aku, bukan aku, itu dia, itu kamu. Ternyata kamu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku akan bunuh kamu bajingan. Biasanya ribut saja tidak apa-apa. Tapi kamu malah buat keributan sekarang. Kamu ini mau bunuh keluarga Wang sampai habis. Aku akan bunuh kamu bajingan. Sekarang kamu percaya antibiotik ini asli kan? Antibiotik ini kamu yang ciptakan. Bisa begitu. Jangan coba-coba dekati aku dengan cara itu. Lagi pula, aku juga sudah bilang betapa tegas aku waktu itu membuangnya. Sekarang yang tidak ada harus cepat selesai. Semua karena kamu bajingan ini. Tidak benar, keluarga Wang memanjakan. Dia cuma guru busuk. Sampah, mana mungkin dia punya obat semacam ini. Di sini kamu tidak berhak bicara hahaha oh. Dia ini sampah, mana mungkin dia. Nak, antibiotik ini adalah harta tak ternilai. Bahkan menjual keluarga Wang pun tidak cukup menggantinya. Ayah, kita tidak perlu ganti rugi. Harus ganti. Yang harus ganti mereka juga. Dia cuma sampah di buku catatan. Orang kelas bawah, mana mungkin dia punya antibiotik obat ajaib ini. Yang mati pasti yang mencuri. Dasar bocah busuk, aku pikir kamu punya obat itu. Ternyata kamu yang mencuri. Seperti yang diketahui semua, antibiotik seperti ini sudah ditetapkan sebagai proyek utama. Bahkan keluarga Wang di Jiangcheng pun mengerahkan semua koneksi. Tapi cuma dapat sedikit penghargaan. Sedangkan dia, seorang sampah di buku catatan, ingin dapatkan antibiotik yang berkilau itu. Hanya ada satu cara, yaitu dia. Nak, jujurlah. Barang tua. Dari mana asalnya? Aku buat sendiri. Hahaha. Hahaha. Setelah aku bongkar pencurianmu, Chen Yiming. Kok kamu masih bisa tega bilang itu kamu sendiri yang lakukan? Sampah kayak kamu ketahuan maling malah masih ngotot. Dalam situasi ketahuan mencuri kayak gini. Berani dengan muka tebal mengaku itu memang dia yang melakukannya. Lumayan normal dan masuk akal, kan? Berani sekali ya. Orang macam Chen Shuai lagi-lagi datang ke sini. Pasti Chen Shuai tahu di sini ada antibiotik. Jadi dia kirim orang untuk menikahi Chen Yiming. Kamu memang nekat. Berani mencuri barangnya Chen Shuai. Ini bisa berakibat fatal bagi keluargamu. Hei, semua, obat ini dia yang mencuri. Hari ini aku mau jelaskan ke kalian semua. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami. Sama sekali tidak ada hubungannya, Pak. Jangan ribut-ribut. Cepat balik ke sini. Xiao Ye, cepat kembali ya. Iya, ini bisa sampai mematikan orang lo. Ada di sini. Botol antibiotik ini memang milikku. Percayalah padaku. Santai saja, hari ini tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padaku. Chen Yiming. Kok kamu masih punya muka ngomong seperti itu sekarang? Berani sekali kamu. Kamu benar-benar pikir kamu anaknya Chen Shuai. Hei. Aku memang anaknya. Ayo aku perkenalkan kamu. Lihat, kan aku bilang. Chen Yiming ini.
Suka banget bikin kebohongan macam anjing. Mati sudah di depan mata, kamu masih akting. Kenapa nggak coba main drama pendek saja? Kamu, Yiming, kok bisa bilang kamu anaknya Chen Shuai sih? Tenang saja, nak. Baru tahu takut setelah lihat peti mati. Meski anaknya Chen Shuai masih misterius. Tapi, bukan orang rendahan dan sampah kayak kamu yang berani pura-pura. Bawa masuk. Kalian mau ngapain? Apa? Sampah ini tidak hanya mencuri obat ajaib keluarga Chen Shuai, tapi juga pura-pura jadi anak Chen Shuai. Dosanya bertambah satu tingkat. Tak termaafkan, Chen Zeng. Sebelum Chen Shuai kirim orang, tangkap dulu anarkis ini. Tangkap sekarang juga. Muka tebal, hati kotor. Bawa sampah ini pergi. Xiao Yan, cepat ke sini. Jangan biarkan dia bunuh diri. Lin Ye, tenang saja. Selama aku di sini, Jiang Yi akan aman. Masih berani sombong. Lin Xiangying, kamu yakin mau mati bareng sampah ini? Kalau kamu mau datang sekarang dan berlutut minta ampun padaku, aku masih bisa memaafkanmu. Tapi sekarang kamu harus rela mati. Aku bahkan mati pun tidak akan pernah mau menikah sama keluarga Wang kalian. Berhenti, berhenti sekarang. Berhenti sekarang juga. Ada apa ini? Tuan, Anda tidak tahu semuanya. Semua ini karena orang tak berguna ini. Dia menyembunyikan niatnya padaku. Berani-beraninya minta maaf. Antibiotik obat sakti tertinggi. Mengacau di pesta keluarga Lin. Apa? Tuan, bukan cuma itu. Setelah ketahuan, bocah ini tetap tak mau mengaku salah. Bahkan di depan umum. Dia menghancurkan antibiotik itu jadi serpihan. Aduh. Dan dengan pongah mengaku dirinya anak Chen Shuai. Ini sangat tak hormat pada Chen Shuai. Betul. Pertama dia merebut obat sakti tertinggi milik harimau. Itu salah satunya. Mengacau di pesta malam tetangga. Itu salah satunya lagi. Menghancurkan obat sakti di depan umum. Itu salah satunya lagi. Mengaku sebagai anak Chen Shuai. Itu salah satunya lagi. Orang-orang kelas bawah di rumah ini harus dihukum setimpal. Orang kelas bawah kayak dia memang harus dihukum setimpal. Bawa dia keluar, patahkan kedua kakinya. Terus panggil alumni masuk. Pak, apa Anda salah orang? Dia yang mencuri obat itu. Dia yang pura-pura jadi saya, yang memukul Anda, hahaha. Hormat, Tuan Muda. Bangunlah. Mana mungkin kamu anak Chen Shuai? Kamu cuma orang pengajar yang tak berguna. Mana mungkin kamu anak Chen Shuai? Kalau berani lagi tidak hormat kepada Tuan Muda kami, aku peringatkan kamu, antibiotik ini memang benar milik Tuan Muda kami. Kalau ada yang berani meragukan lagi, akan kami tindak tegas tanpa ampun. Kalau benar ini hasil karya dia, pasti rugi puluhan keberhasilan. Miliaran rupiah, loh. Ah, Pak. Suruh dia tidur dulu sebentar. Setelah bangun, baru beritahu saya, posisi kepala keluarga Lin mungkin kurang cocok. Saya rasa mungkin lebih cocok untuk tetangga. Yiming oh bukan, Tuan Chen, tadi maaf kalau saya salah kata. Jangan sungkan, Om Li cuma bercanda. Lin itu memang wanita saya. Kita sudah seperti keluarga sendiri. Tuan Chen, berikan keluarga Wang kesempatan lagi. Muridmu itu, cepat datang dan minta maaf dengan berlutut. Ceng, aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Ingat, jangan beri keringanan padaku di akhir nanti. Setia pada negara. Ya. Kita harus berbuat apa? Tuan Chen, aku benar-benar salah. Tuan Chen, tolong beri kami kesempatan lagi. Kamu orang tak berguna, Tuan Chen. Aku tembak mati kamu, Tuan Chen, aku cinta kamu. Sudah dengar belum? Guru Chen tidak hanya berhasil membuat antibiotik, tapi juga berhasil menyelesaikan urusan perjodohan antara kakak Jiang Ying dan si preman Wang Tianji. Sudah dengar? Sudah dengar? Guru Chen berani melawan keluarga Wang demi kakak Jiang Ying. Benar-benar pria sejati. Tapi kalau begitu, Guru Chen ini orang baik ya? Iya,
Aku nggak sejahat Liu Feishuang bilang. Betul. Orang yang nggak berpendidikan dan keras kepala, masa bisa menciptakan sesuatu yang bahkan para ahli terbaik di Daxia pun nggak bisa buat. Pasti dia nyolong hasil orang lain, terus ngaku-ngaku sendiri. Iya, gampang banget ketipu sama cowok. Kelihatannya kalian para adik masih panjang perjalanan kalian. Mereka berdua kok bisa kayak gitu, keren banget. Bagus. Hari ini nggak ada kenakalan sama sekali. Lihat, lihat. Kalian sudah percaya aku guru yang baik kan? Oke, ayo kita mulai pelajaran. Liu Feishuang, ini kamu yang buat. Guru, ada apa? Jiang Ying, Hetina di mana? Gawat, Guru Chen. Hetina hilang. Kapan hilangnya? Sudah lama hilang. Aku tadi cari setengah mati juga nggak ketemu dia. Pelajaran ini kita ubah jadi belajar mandiri saja. Aku keluar cari mereka dulu. Hei, jangan gerak. Duduk dulu. Ribut apa sih kalian? Teman sendiri ya, aku yang cari sendiri dong. Udah cukup, barang ini nggak ada harganya. Tapi aku lihat kamu. Cantik banget. Kulitnya halus seperti krim. Pinggul besar dan pinggang ramping. Dada besar. Bukan barang sembarangan. Pasti bisa bikin cowok pengen mati-matian. Bu, aku juga nggak mau maksa orang kok. Kalau kamu jadi modelnya sendiri, harganya pasti jauh lebih mahal dari ini. Meski ibu aku sakit parah dan butuh uang, aku nggak mungkin jual diri. Pikirkan baik-baik lalu bilang ke aku. Tunggu. Ini jepit rambut Hetina. Jangan-jangan Hetina ada di sini. Pak, kok berdiri bengong? Cepat masuk, cepat. Ini segera dimulai. Semua tolong pegang nomor lelang kalian dengan baik. Barang lelang hari ini, barang yang bagus dan langka sekali seumur hidup. Jangan ditunda-tunda, langsung saja. Aku ingin lihat hadiah yang luar biasa ini. Kalau barangnya nggak sesuai, nggak ada kejutan sama sekali. Kamu mau ganti rugi gimana? Oke, aku nggak bisa lawan kalian. Tapi suasananya sudah sampai di titik ini. Mari kita lihat barang misterius malam ini. Tubuh ini benar-benar luar biasa alami. Ini si kecil. Aroma tubuhnya sudah cukup membuatku terpesona. Mereka ngomongin apa di bawah sana? Mereka memuji kalungmu yang cantik. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan kepada kalian. Ini barang apa sih? Kalung ini aku yang periksa sendiri. Pasti asli dan berkualitas. Bukan barang murahan. Jadi itu berarti, sangat mungkin ada sensasi yang berbeda. Kamu ini ahli di lapangan minuman keras. Katanya asli. Pasti asli. Kita bisa lelang. Tapi ada syaratnya. Tentu saja harus buka kerudungnya dulu. Biar semua orang lihat seperti apa wajahnya. Buka saja. Sudah. Kalian ini sekelompok pria yang tidak sabaran. Kamu sudah janji tidak akan tunjukkan wajahmu. Para tamu sudah bilang, agar perhiasanmu laku dengan harga bagus. Kita penuhi rasa penasaran para tamu. Ya, kalau begitu. Baiklah.
Wah, Manis banget. Wah, itu katak benar-benar dia. Kenapa dia bisa ada di sini? Wanita cantik luar biasa. Nanti aku harus tanya jelas ini apa maksudnya. dia bukan cuma wanita cantik, tapi juga pelajar perempuan langka di Jinmen kita. Harga pelelangan mulai dari 1000 tile. Aku tawar 100 tile, 1100 tile, 1200 tile, 1200 tile. Aku naikkan jadi 2000 tile, 2000 tile. 2500 tile. Tapi aku cuma mau jual 100 tile. Terserah, makin banyak makin bagus. Aku tawar 3000 tile, 3000. Ada yang mau naikkan lagi? Ini cuma tidur semalam saja. Tidak bisa dibawa pulang buat dipakai. Kalau memang nggak ada yang naikkan. Malam ini yang menang adalah pria yang bawa wanita ini pulang. Maksudmu apa itu? Kamu menjual aku? Ya ampun, baru tahu ya. Aku mau pergi. Aku nggak mau jual diri. Tahan dia untukku. Sebelum pelelangan dimulai, aku kasih kamu waktu pikir-pikir. Hei gadis cantik. Malam ini kamu jadi milikku. Kalau memang nggak ada yang naikkan lagi, kita anggap deal. Aku tawar 10.000. Aku juga tawar 10.000. Ah, Tuan, Anda benar bilang 10.000 tael. aku tawar 10.000. Deal, benar-benar deal. Bayar aku sekaligus 10.000 tile. Ini juga belum ada yang lapor verifikasi dana di seluruh Jinmen. Aku akan periksa dana lagi. Orang ini sejak tadi, apa yang dia katakan masuk akal. Ini untuk menghindari kamu benar-benar nggak mampu bayar. Aku tetap harus cek modalnya dulu. Ah, kamu sudah sering berkeliaran di tempat hiburan. Pasti nggak akan terlalu setuju. Cincin ini sudah cukup untuk membuktikan identitasku. Anda adalah dia, sekarang bisa ikut aku pergi. Tentu saja bisa. Kalau Anda bilang dari awal datang, aku sudah serahkan orang ini ke Anda. Jadi deh, kalian berdua cepat bawa dia ke ruang VIP Yanziku. Pak, ikut aku. Pasti akan membuat Anda puas. Tuan Sao, semoga malam Anda indah. Bukan kamu. Mereka kasih obat kuat. Ini benar-benar salah paham dari yang di atas. Kamu lukis busur. Begitu datang ke pemeran utama aku. Permisi, aku adalah kamu. Jangan seret aku nggak mau dia terus memeluk seperti itu. Aku ini orang baik, nggak bisa lakukan hal seperti itu sama sekali. Hetina, kamu sadar sedikit dong. Mau naik atau enggak? Chen Yiming, wanita begini di depanmu. Meskipun dia muridmu, kamu tahan-tahan saja, itu sudah cukup aneh. Kamu secepat itu mau jual diri kamu, iya. Baiklah. Kamu mau ngapain? Aku marah karena kamu nggak belajar serius. Aku marah karena kamu nggak sayang diri sendiri. Kenapa kamu pukul aku? Kamu siapa? Kamu bilang kenapa aku pukul kamu? Kok kamu bisa segitu kayanya? Jangan banyak omong. Kamu bilang dulu kenapa mau jual diri sendiri. Ibuku sakit. Aku harus bayar pengobatannya. Aku cuma mau kerja di toko perhiasan. Nggak ngangka wanita itu malah jual aku. Dia sakit lagi. Bukankah aku sudah kasih uang ke dia sebelumnya? Waktu itu yang panggil ibuku juga Guru Chen. Kenapa nggak bilang dari dulu? Ya. Masalah kecil ini buat apa diceritain? Terima kasih, Guru Chen. Guru Chen baik sekali. Sudah bantu aku berulang kali. Aku dulu malah meremehkannya. Jangan kira manja bisa lolos dari hukuman. Yang harus dihukum ya, tetap dihukum. Guru bilang ke kamu, kalau ada kesulitan, ingat cari teman dan keluarga.
Jangan sampai melakukan hal yang melanggar hukum. Kamu janji sama aku, nanti jangan pernah lakukan hal seperti ini lagi. Aku bersumpah, aku nggak akan melakukan hal seperti ini lagi. Kalian wanita memang terbuat dari air. Pakai baju. Guru akan mengantarmu kembali ke sekolah. Ayo. Hei Gina, di mana? Hei Gina, apakah yang kamu maksud adalah barang utama lelang hari ini? Kalau disuruh ngomong yang ngomong, ngapain banyak omong kosong? Aku tadi lihat dia diseret masuk ke dalam kamar. Kamarnya di sana, loh. Nona, sekarang sebaiknya jangan masuk dulu. Kenapa? Karena Saoswai sedang memanjakannya di dalam. Baru saja dia memanggil dengan suara keras. Ah, baiklah, kamu Chen Yiming. Katanya datang untuk menyelamatkannya, tapi malah sampai ke tempat tidur. Bajingan, astaga. Ceritakan, kenapa kamu datang? Aku waktu itu khawatir sama kamu. Bajingan, dia nggak berbuat apa-apa sama kamu kan? Jangan takut, bilang ke aku akan membelamu. Dia malah bilang aku nggak boleh bilang begitu tentang Guru Chen. Guru Chen adalah pria terhormat. Astaga. Kamu dan Lin Jiaying dipaksa sampai pingsan. Ya, urusanku bukan urusanmu. Ah. Katakan, ada apa kamu cari aku hari ini? Aku tahu kamu dari dulu sudah nggak suka sama Chen Yiming. Mau bikin dia mati. Terus, aku bisa bantu kamu. Tapi kamu harus kerja sama denganku dulu. Aku harus bagaimana? Kita mulai dulu. Bukan untuk menyelamatkanku, ya. Ngapain? Ah, bukan, kamu kenapa? Ribuan orang mengejarku. Kamu nggak mungkin kena obat kuat, kan? Guru. Cepat selamatkan aku. Ayo. Kamu nggak apa-apa. Guru, aku sangat nggak enak badan. Tolong aku. Jangan panik dulu. Nanti aku bawa kamu ke rumah sakit, ya. Judulnya, kamu butuh guru pria. Mau siswi bangsawan? Coba lihat ini cocok nggak? Terserah. Pokoknya aku mau hancurkan reputasinya. Ganti orang kenapa? Belum. Nggak apa-apa. Hei, jangan begitu. Aku guru kamu, loh. Harumnya enak banget. Lembut banget. Chen Yiming. Walau kemarin kamu bilang aku nggak bisa ikut. Tapi besok reputasimu hancur, diskon juga sama saja. Itu salahku. Ah. Guru. Di sini nggak ada orang. Kamu bisa melakukan apa saja padaku di sini. Aku bisa banyak hal, bukan cuma itu saja. Guru, kamu nggak perlu hubungi aku. Yu Fei cuma wanita sosialita yang menggoda saja. Orang lain bisa. Tentu saja satu ikan. Dan Genshin mati karena dia cemburu dan marah. Sebelumnya pasti sudah tidak tahu berapa kali. Murid-murid sudah menghabiskan banyak uang padanya. Aku cuma terima sewa sedikit sebagai imbalan. Memang meskipun terlihat banyak yang sudah diubah. Kamu Chen Yiming tetap saja pria buaya darat. Tidak mampu membayar ujian dengan kecantikan apapun. Ah. Tenang, aku tidak akan memanfaatkan keadaan. Ayo, aku bawa kamu ke rumah sakit, jangan pergi. Ah. Sudah cukup rekaman, sudah cukup. Bahan ini pasti cukup. Guru pria ini hancur reputasinya. Kerja bagus. Tunggu saja, Chen Yiming. Aku akan membuat mereka melihat siapa kamu sebenarnya.
Bikin aku marah. Sekelompok wartawan tak bermoral ini. Bagaimana bisa mereka memfitnah Guru Chen seperti ini? Guru Chen jelas orang baik. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tapi foto ini juga tidak terlihat palsu. Guru Chen dan Yun Fei Yu berciuman. Dan ada foto Guru Chen bersama Mo Yufei, Del. Sebenarnya bagaimana kejadiannya? Tanya langsung saja pada Yufei. Pasti jelas. Di mana Yufei? Liu Feishuang juga hilang. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Melihat kalian seperti ini. Tidak seperti tidak ada masalah. Katakan siapa yang mengganggu kalian. Tidak ada yang mengganggu kami. Malah sebaliknya. Guru Chen, kamu. Aku. Guru Chen, lihat ini. Ini siapa wartawan tak bermoral yang melaporkan ini? Pemilik mobil memfitnah. Ini jelas karena Yufei salah makan obat itu. Aku yang mengantarnya ke rumah sakit. Jadi guru, memang kamu difitnah, ya? Iya. Aku tahu kalian. Kalian tidak percaya padaku, tapi aku tidak. Guru, aku percaya kamu. Aku juga percaya kamu. Kamu sudah bersama kami begitu lama. Kami semua tahu bagaimana kamu sebenarnya. Kamu pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Guru adalah orang yang jujur. Dia tidak pantas difitnah seperti ini. Tugas media adalah mencari kebenaran, bukan membuat fitnah tanpa dasar. Memfitnah orang baik. Betul, benar sekali. Kami juga percaya padamu. Tidak baik. Di luar ada sekelompok orang yang mau menghukum Guru Chen. Ayo kita lihat, ayo. Hancurkan guru tak bermoral. Pengemis Chen Yiming, lawan guru yang tidak 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 bermoral. Saya Yu Fei Yu, melaporkan guru perempuan Chen Yiming dengan nama asli, memanfaatkan jabatan untuk pelecehan terhadap muridmu. Ini buktinya, kamu lihat. Yu Kai Yu, aku tidak ada dendam atau permusuhan denganmu. Bahkan kemarin aku sudah membantumu. Apa maksudmu ini? Membantu dengan cara seperti ini. Tidak benar. Ini jelas kamu memanfaatkan murid perempuan, bukan membantu dia. Aku belum pernah lihat bantuan seperti ini. Tidak pantas dengan jabatanmu. Berniat jahat. Cepat keluar dari sekolah perempuan ini. Kalian benar-benar omong kosong. Guru Chen adalah orang terhormat. Tidak mungkin melakukan hal tidak senonoh pada murid perempuan. Kalau begitu, buktikan seberapa dalam kalian mengenalnya sebenarnya. Dia adalah putra Panglima Besar. Masuk sekolah perempuan ini bukannya untuk berbisik bersama. Ternyata dia yang suka pamer dan main-main. Demi mengejar kamu sampai nekat loncat dari gedung. Hampir saja meninggal. Cepat rekam, cepat rekam. Berita ini heboh banget. Tidak heran dia melakukan hal seperti itu pada murid perempuan. Sudah biasa. Sifat asli sulit berubah. Jadi guru di sekolah perempuan pasti untuk kepuasan pribadinya. Ini jelas fitnah. Kalau begitu, coba jelaskan. Dia punya posisi sebagai putra Panglima Besar tapi tidak memanfaatkannya. Malah mau jadi guru di sekolah perempuan, aku yakin. Lagi pula, siapa pria yang bisa menolak dikelilingi wanita cantik? Tapi alasan yang lebih penting, alasan sebenarnya adalah menjadi Panglima Besar saja tidak cukup menyelamatkan orang Jinmen. Tapi menjadi guru bisa mendidik satu demi satu para pemuda berbakat. Dan ketika para pemuda sudah memiliki pemikiran dan tanggung jawab, maka mereka masihlah harapan Jinmen di masa depan. Apa? Pemuda adalah harapan Jinmen. Kalimat ini benar-benar menggetarkan. Jangan sampai kalian terpengaruh olehnya. Kalau memang demi pemuda, kenapa dia tidak ke sekolah biasa saja, tapi malah berusaha masuk sekolah perempuan? Ini jelas niat jahat. Ini bukti pemikiran kalian masih cetek. Kalau perempuan sebuah negara bisa punya pemikiran maju, masa negara itu bisa kalah? Makanya aku masuk sekolah khusus perempuan, demi ketegasan sebuah negara besar yang sesungguhnya. Supaya semua orang bisa menerima pemikiran baru. Betul sekali. Guru Chen mengajarkan kita kebebasan dalam perkawinan. Kebahagiaan harus diperjuangkan sendiri. Guru Chen menyelamatkan ibuku saat aku terpuruk.
beliau menarikku keluar dari jurang, mengajarkanku untuk menghargai diri sendiri dan mencintai diri. Harus berjalan di jalan yang benar. Guru Chen mengajarkan kami ilmu matematika dan fisika yang biasanya hanya untuk laki-laki. Mengajarkan kami kesetaraan gender. Beliau mengajarkan kami feminisme. Mengajarkan kami memperjuangkan kebahagiaan. Benarkan, Guru Chen tidak seperti kalian-kalian yang cuma pembantu, bicara seenaknya dan tak tahu malu. Malah kalian itu pura-pura suci tapi sebenarnya licik. Kalian yang mengubur konstitusi dan yang keras kepala tak mau melepaskannya. Kalian benar-benar sangat menjijikkan. Aku Lin Jiangying siap menjamin dengan nama baikku, membuktikan kebersihan Guru Chen. Bagaimana dengan kalian? Aku, bangsawan wanita keluarga Lin, justru mengejar Guru Chen. Tapi dia menolak. Kamu kira kamu orang biasa, punya daya tarik sebesar apa, hingga Guru Chen berani mengambil risiko melecehkan kamu? Lin Jiangye kamu justru bilang lihat Li Jiangyi. Apakah orang bernama Chen ini disihir obat pengebas jiwa? Padahal jelas kalian sendiri selalu menilai Guru Chen dengan prasangka buruk. Tidak bisa melihat kebaikan Guru Chen, hianat dan tidak tahu budi. Guru Chen sudah mengajar kalian dengan tulus. Hei Tianan, kamu sudah gila. Kamu disihir apa oleh pria ini? Pergi membela dia dengan kebohongan kemana-mana. Aku rasa otakmu juga tidak jauh beda. Masih ada yang mau bersamaku. Membuktikan kejujuran Guru Chen. Aku mau, aku juga mau, kami juga mau. Kalau sudah banyak yang mau menjamin Guru Chen, masa kalah sama beberapa foto rekayasa kalian? Kalau besok aku masih lihat kalian wartawan berhayal seenaknya, aku pasti akan pakai kekuatan keluargaku, biar tahu siapa sebenarnya yang memberi kalian keberanian setengah mati. Hei, kalian, berhenti dulu. Li Wensuang, walau kamu bukan arus utama, masih bisa dimaafkan. Tapi kamu dan Yu Fei sengaja menjebak Guru. Paling tidak bisa dipercaya. Demi melindungi Guru, ayo maju, ayo maju. Sudah melihat penderitaan selama ini? Tidak ada, aduh. Orang ini mempermalukanku di depan umum. Pergi, bikin kerjaan penyamaran aku bertahun-tahun jadi sia-sia. Dasar pantas mati. Kamu mau aku bunuh dia? Gak usah. Aku yakin ada yang lebih pengen dia mati dari kita. Bawa dia masuk. Hai. Waduh, gak ngangka. Ternyata kamu orang Jepang. Dari mana aku bukan soal utama. Yang penting kita punya musuh yang sama. Ngebasmi dia jadi tujuan kita bersama. Aku rasa kita masih bisa seperti dulu. Terus jaga hubungan baik. Iya, benar. Aku sudah perintahkan anak buah untuk bertindak. Pasti segera ada hasilnya. Ayo kita lihat ke sana. Pak Sun, cepat. Cepat. Ah, kamu ngapain sih? Pergi, kau luka. Lepaskan dia. Xiao Ze, pulang, kita berhasil. Persiapkan, bawa Chen Yiming ke sini. Kalau dapat dukungan dari ayahmu, Kepala Cao, maka seluruh pintu masuk akan jadi milik kita. Oke, kerjasama yang menyenangkan. Aku pamit dulu ya, Ah, Fei Seng. Lain kali datang ke tempatku, jangan lupa lepas sepatu. Chen Yiming, berani-beraninya kamu mempermalukan aku di depan umum. Sampai rencana penyamaran bertahun-tahunku gagal. Kamu harus mati.
Orang pulang sudah dibawa. Aku Xiao Ze, lalat kecil, orang Jepang. Kamu ini malah makin pamer, gak takut bikin orang takut. Katakan, kamu mau apa bawa aku ke sini? Tuan Chen. Ada pepatah di Cina, orang yang tahu waktu adalah orang bijak. Kamu pasti pernah dengar, kan? Kamu mau apa? Aku nggak akan minum teh sama penjajah. Chen Yiming, kupikir kamu bisa agak nekat. Ternyata masih serakah dan tamak. Dulu di Palais, aku bisa membuatmu jatuh sampai mati sekali. Hari ini aku bisa membuatmu mabuk sampai mati sekali. Orang dulu itu adalah kamu. Ayahmu, Chen Shuai, adalah penghalang terbesar bagi kami dari negeri pelangi. Awalnya aku ingin bicara baik-baik denganmu, tapi ternyata kamu tidak mau menerima ajakan minum kami. Jadi aku terpaksa mengajakmu minum minuman kuat. Lebih baik kamu serahkan formula antibiotiknya dengan baik-baik. Obat ajaib itu hanya boleh dimiliki oleh negeri pelangi, tanah suci kami. Hanya mereka yang layak yang bisa memilikinya. Sekarang kamu malah mau jadi perampok. Masuk lagi. Lepaskan mereka. Sekarang kamu punya dua pilihan. Pertama, serahkan formula antibiotik itu. Kedua, saksikan mereka mati. Apa ada pilihan ketiga? Tentu saja kami orang negeri pelangi sangat menghormati aturan. Pilihan ketiga adalah kamu serahkan formula dan bunuh diri. Kalau begitu aku menyerah. Tuan Chen. Pilih dengan baik, plin-plan. Tidak kusangka Nona Liu adalah mitra kami. Kamu ngapain? Hei, siapa bilang kamu mitraku? Aku benci mereka. Tapi aku sama sekali tidak akan jadi pengkhianat. Tuan Chen, selama Anda mau memaafkanku, apapun yang Anda minta, aku akan lakukan. Aku sudah dengar, orang-orang negeri pelangi sangat menjunjung tinggi semangat 50 jalan. Kalau begitu kamu sekarang harusnya bunuh diri, bukan menghapus dosa dengan mati. Tuan Chen, aku bukan seorang prajurit. Aku hanya seorang wanita. Tolong jangan bunuh aku. Mulai sekarang aku adalah milikmu. Kamu mau apa? Ingin antibiotik? Kan, aku kasih tahu kamu, anak pun tidak ada. Aku juga kasih tahu kamu, rencana invasi kalian ke Tiongkok akan gagal pada tahun 1945. Tidak mungkin. Negeri pelangi kami tidak mungkin dikalahkan. Terpaksa saja. Bawa dia pergi. Hei, siapa ini? Menyelamatkan orang itu yang penting. Oh. Bangun. Ah. Kenapa kamu sangat benci Chance? Tapi masih mau membantunya. Meski aku benci dia, tapi dia juga baik. Daripada kalian yang suka menyiksa orang-orang negaraku, lebih baik dia. Tuan Chen. Menurutmu aku cantik? Kalau kamu mau memaafkanku, maka aku siap melakukan apa saja untukmu ke depannya. Cantik sekali. Bunga apa? Kalau itu manusia, jadi kamu menyesal. Orang-orang negeri pelangi yang menculik wanita dan anak-anak. Aku juga mau menyesal. Menangkap pengemis secara besar-besaran. Saat eksperimen, pernahkah kamu berpikir menyesal? Sekarang sudah jatuh sampai sejauh ini. Kamu bahkan sudah mulai menyesal. Aku beritahu kamu. Tak punya anak lagi. Aku akan membuatmu menanggung harga dari yang tak bersalah itu. Raja tempurung kura-kura ini adalah hasil ciptaanmu. Semakin berontak, semakin ketat ikatannya. Kamu mending jangan buang tenaga sia-sia. Hamba.
Kamu kira dengan ini aku akan menyerah begitu saja? Nyonya Ni, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh, Chen Yiming. Laporan, Komandan, bawahan terlambat datang. Bagaimana, hamba? Sekarang posisi kita sudah bertukar. Aku sarankan kamu patuh dan lepaskan aku. Aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu bersama beberapa wanita ini menanggung akibatnya. Dengan kalian yang cuma tentara kecil, berani pamer kekuatan di depanku. Kamu pikir terlalu tinggi kali ya? Mengsi hampir membuat kita kewalahan. Pelan, pelan. Chen Yiming, kamu sama sekali tidak mengerti betapa menakutkannya kekuatan kekaisaran kami. Sekarang aku cuma perlu beri perintah. Kekaisaran akan mengirim pasukan besar untuk membungkam kalian. Chen Yiming, ternyata kamu takut. Kalau sekarang kamu mau berlutut minta maaf padaku, aku masih bisa membuatmu duduk di bawah kakiku dan jadi sekutu. Ngomong apa sih kamu? Kamu gak takut? Takut apa? Aku cuma ingin kamu coba lihat, apakah 100.000 pasukanmu masih ada atau tidak. Ingat, angkat kaki itu bukan minta maaf. Tapi kamu harus ganti orang. Segera kirimkan aku 100.000 pasukan. Aku akan membuat keluarga Chen hancur lebur. Laporan, Komandan, 100.000 pasukan kami sudah dikalahkan. Apa? Apa? Kamu tentara siapa? Berani-beraninya kamu bohong soal intelijen di sini. Semua yang kukatakan benar adanya. Chen Yiming, apakah kamu yang melakukannya? Kamu kira aku berani datang sendiri mencarimu? Kalau aku nggak siap-siap dulu, kamu kira aku ini orang bodoh, HMPH. Kalau aku nggak siap-siap, berarti aku nggak menghargai 9 tahun pelatihanku. Tangkap semuanya. Dapatkan semua informasi berguna dengan cara apapun. Kenapa? Karena sebentar lagi akan berhasil. Kenapa kamu hampir saja gagal? Karena aku sudah merebut tanah ini. Tidak akan kubiarkan kalian menginjak-injaknya. Wah, kamu keren banget. Jangan harap bisa hidup. Temani aku bersama selama 3 tahun dan 1 tahun lagi. Yiming, Yiming, kamu baik-baik saja. Yiming, kamu baik-baik saja. ini benar-benar sakit banget. Aku baik-baik saja. Tapi kamu malah yang kenapa? Gimana, buatan Jinmen? Kualitasnya luar biasa bagus. Bawa pergi. Kamu jelas-jelas nggak apa-apa. Biar aku lihat dulu. Jangan bergerak. Aku ini punya banyak orang, jangan coba-coba nyolong. Lihat dulu. Cek apakah ada apa-apa. Lihat dulu. Nggak apa-apa. Aku benar-benar nggak apa-apa. Jangan sok kuat. Kamu nggak boleh main-main dengan nama kamu sendiri. Ayo ikut aku periksa. Aduh, aku nggak mau, aku nggak mau. Sudah ku bilang nggak sakit, kamu malah maksa aku di sini ngurusin. Urusan apa coba? Yiming, aku nih. Kamu masuk saja. Ah, putus ya. Kok kamu datang? Dengar-dengar kamu sakit. Jadi aku pengen datang lihat kamu. Sekalian minta maaf juga. Maaf ya. Kamu ngapain? Bangun cepat. Aku tahu sebelumnya aku yang salah. Aku nggak benar. Selalu nyerang kamu. Aku juga nggak tahu kamu butuh apa. Jadi aku cuma... Jangan, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa,
Kamu ngapain sih? Kenapa? Kamu masih nggak mau maafkan aku ya? Tentu aku maafkan. Tapi kamu tiba-tiba begini. Aku jadi agak nggak biasa. Jangan sok deh. Siapa sih yang nggak tahu kamu ini playboy, kaya raya, kayak tonggak utama? Aha. Kan itu dulu banget. Aku nggak percaya. Ah, hari ini aku panggil kamu. Kamu malah panggil hao-hao. Aduh, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Naik ke sini, nggak tahu ya. Cepat sembunyi. Ah, siapa itu? Nggak tahu. Kamu cepat sembunyi. Tina, kok kamu datang? Ah, kamu juga datang buat balas budi aku ya? Ah, apa sih? Haha, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untunglah ada kakak Yiming. Aku bisa berdiri dengan baik di sini. Kalau nggak, aku sudah dijual ke kelompok binatang buas itu. Kalau kakak Yiming mau aku balas budi, maka aku akan. Nggak bisa. Kenapa satu-satu malah bikin keributan gini? Kakak Yiming, kamu ini. Serius, lagi-lagi. Kakak Yiming, jangan sampai kakak-kakak lain tahu aku di sini. Nggak bisa, nggak bisa. Wah, kamu kok di sini? Selesai, benar-benar selesai. Yiming, kamu ini. Aku agak kepanasan, aku duduk sini biar adem dulu. Yiming, kelihatannya kamu sudah pulih dengan baik. Hahaha. Yiming, aku datang ke sini hanya untuk mengucapkan terima kasih padamu karena sudah membantu kami, pihak pemenang, mengatasi krisis, bahkan menghukum Wang, sampai membuat ayahku menjadi kepala keluarga. Haha, nggak masalah. Itu memang sudah seharusnya aku lakukan. Kakak, kamu cepat pergi saja. Aku masih punya segudang masalah di sini. Yiming, kamu lagi demam ya? Wajahmu sampai berkeringat, loh. Aku bisa mengurusnya sendiri kok. Kok kamu masih manja banget sih? Kalau ini gara-gara soal palsu-palsuan. Aku juga nggak keberatan kalau yang palsu jadi asli. Sebenarnya. Nikah itu hal besar dalam hidup, kamu nggak mau dipikirin dulu. Nggak usah dipikirin lagi, Yiming. Hatiku sudah bilang ke aku sudah jatuh cinta dalam-dalam sama kamu. Tunggu aku ya. Aku segera pulang cari ayah dan melamar kamu. Tidak bisa. Kamu. Aduh sakit, keluar lagi. Sesak banget. Chen Yimyang, kamu jelasin ke aku sebenarnya ada apa? Sepasang sepatu ini kok bisa ada di kasur kamu? Aku datang buat minta maaf sama Abang Yiming. Soalnya sebelumnya ada salah paham. Aku juga datang buat ngucapin terima kasih sama Abang Yiming. Dia yang nyelamatin aku, jadi aku harus minta maaf dan berterima kasih. Kok malah sampai lari ke kasur ya? Chen Yiming, aku mau kamu kasih penjelasan ke aku. Jelasin apa sih? Bukannya kamu juga yang datang buat nyatakan cinta ke Chen Yiming? Iya. Jangan bilang ke Abang Yiming, ya, itu karena aku. Dia bantu kita tetangga selesaikan masalah. Apalagi aku pacarnya dia. Jadi wajar dong kalau aku ke kamar dia. Pacar apaan? Jelas-jelas palsu. Kita di dalam sini dengar jelas banget. Abang Ziming, aku suka sama kamu. Cepat putusin sama Zhang Jie. Sama aku aja. Gak bisa. Kenapa? Kamu mending sama aku aja. Kamu harus nikah sama aku. Aku. Dan aku. Ada yang tolong aku dong. Aku, haha. Tolong aku, siapa saja dong.